Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Kalijogo adalah salah satu anggota Wali Songo yang memiliki peran penting dalam syiar dan menyebarkan agama Islam di tanah Jawa dan di Indonesia. Selain Sunan Kalijaga dikenal sebagai wali yang memiliki kesaktian yang luar biasa. Namun sebelum lanjut, mari kita tebarkan syiar Islam dengan klik tombol subscribe, like, dan bagikan informasi yang menarik dan bermanfaat ini ya. Berikut karomah Sunan Kalijaga ini diantaranya. 1. Sunan Kalijogo memiliki ilmu malih rupa. Suatu ketika, di pinggiran hutan yang lebat, Sunan Kalijogo tengah melakukan perjalanan syiar Islam. Beliau dicegat oleh segerombolan perampok yang sudah terkenal kekejamannya. Dengan polos, wali yang juga dikenal sebagai Syekh Malaya ini mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki harta. Walaupun begitu, pemimpin perampok itu tidak mempercayainya. Bahkan dengan garang dia memerintahkan anak buahnya untuk menggeledah Sunan Kalijogo. Mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan, Sunan Kalijogo hanya tersenyum. Beliau bertekad untuk memberi pelajaran kepada para perampok itu agar kembali ke jalan yang benar. Manakala mereka mulai mendekat, dengan tenang Kanjeng Sunan Kalijogo mengibaskan kain panjangnya yang tersampir di pundaknya. Dan apa yang terjadi? Tenaga kibasan itu ternyata mampu membuat para perampok porak-poranda. Melihat kejadian itu, Ki Jaghana, sang pemimpin perampok menjadi berang. Dia langsung memasang kuda-kuda dan bersiap-siap menyerang Kanjeng Sunan Kalijogo dengan pedangnya. Dengan gerakan yang garang, dia mulai mendekati sasarannya. Sekali ini, Sunan Kalijogo merapalkan ilmu malih rupa. Begitu usai, mendadak tubuh Kanjeng Sunan Kalijogo telah berada tak jauh dari Ki Jaghana. Ki Jaghana semakin marah. Dengan teriakan keras, dia langsung menyabetkan pedangnya ke tubuh Sunan Kalijogo. Aneh, Kanjeng Sunan Kalijogo tak menghindar. Beliau membiarkan pedang yang demikian tajam itu menghantam tubuhnya. Melihat kejadian itu, sudah barang tentu membuat para pengikut Ki Jaghana menjadi berang. Dengan ganas salah seorang anak buah Ki Jaghana melabrak. Begitu dia akan melompat, sebuah tangan milik Sunan Kalijogo yang halus telah menahan gerakannya. Belum sempat dia membuka mulut, dengan penuh wibawa Kanjeng Sunan Kalijogo berkata, "Jangan panik, yang diserang hanyalah pohon asam, bukan aku." Ketika anak buah Ki Jaghana pun melakukan apa yang disarankan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Dan, apa yang terjadi? Mereka melihat, dengan membabi buta Ki Jaghana yang merasa membabatkan pedangnya ke tubuh Sunan Kalijogo itu ternyata hanya menetapkan pedangnya ke batang pohon asam. Karena tubuh yang ditebas tak juga roboh, akhirnya Ki Jaghana kehabisan tenaga. Kemudian, dia menjadi terkejut bercampur malu. Tatkala Kanjeng Sunan Kalijogo mulai mencabut ilmunya, ternyata dia hanya menetak sebatang pohon asam. Akhirnya, Ki Jaghana menyerah dan menyatakan tobat serta memeluk agama Islam yang disebarkan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. 2. Sunan Kalijogo adalah penunggu kali atau sungai. Masyarakat Cirebon memiliki versi yang berbeda tentang kisah Sunan Kalijogo, yaitu nama Kalijaga berasal dari desa Kalijogo di Cirebon. Konon, Sunan Kalijogo berdiam di sana. Dia sering berendam di sungai, kali, atau jaga kali, penunggu sungai. Adapun versi lainnya yang menyatakan bahwa Sunan Kalijogo pernah menunggu tongkat Sunan Bonang di tepi sungai. Apapun versinya, yang jelas Sunan Kalijogo selalu memiliki hubungan yang sangat erat dengan sungai. Selanjutnya kaidah ini berkembang menjadi sebuah ritual kungkum. Berendam, merupakan teknik ritual pernapasan tenaga dalam dan kebatinan yang akan memudahkan seseorang untuk membangun kerohanian seseorang. 3. Sunan Kalijogo menyamar sebagai penjual rumput. Dikisahkan pada suatu saat Ki Pandanaran I merasa sedih karena putri kesayangannya yang cantik jelita menderita sakit lumpuh. Segala ikhtiar telah dilakukan, namun putrinya masih belum bisa berjalan. Oleh sebab itu, Ki Pandanaran bernazar, jika ada seseorang yang mampu menyembuhkan putrinya, dia akan diambil sebagai menantu. Sunan Kalijogo memberitahukan bahwa di Gunung Gede ada orang yang pandai mengobati bernama Rana Wijaya, berasal dari Majapahit. Atas permintaan Ki Pandanaran I, Rana Wijaya datang ke Kadipaten untuk menyembuhkan sang putri. Ternyata, sang putri sembuh dan akhirnya Rana Wijaya diambil sebagai menantu. Setelah Ki Pandanaran I meninggal dunia, maka Rana Wijaya pun menggantikan dengan gelar Ki Pandanaran II. Daerahnya maju pesat dan rakyatnya makmur, termasuk perkembangan agama Islam cukup memuaskan. Akan tetapi sayangnya, Ki Pandanaran II menjadi sombong dan serakah. Ketika mengetahui hal itu, Sunan Kalijogo datang menyamar sebagai penjual rumput.
saat tawar-menawar, Sunan Kalijogo selalu menyisipkan peringatan terhadap perilaku Ki Pandanaran II yang telah menyimpang dari ajaran agama Islam. Berkali-kali Sunan Kalijogo memberi peringatan, namun tidak digubrisnya. Akhirnya, Sunan Kalijogo menunjukkan kesaktiannya. Beliau mencangkul tanah dan setiap tanah yang dicangkulnya berubah menjadi sebongkah emas dan diberikan kepada Ki Pandanaran. Tentu saja Ki Pandanaran terheran-heran terhadap kesaktian seorang penjual rumput. Ternyata sang penjual rumput adalah Sunan Kalijogo, maka Ki Pandanaran bersujud dan bertobat. Pandanaran juga bersedia melepaskan kedudukannya sebagai adipati dan dia ingin berguru kepada Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo menyanggupinya untuk mengajarkan ilmu di Gunung Jabalkat dengan syarat perjalanan yang ditempuh tidak boleh membawa harta benda. Setelah bulat tekadnya, Pandanaran bersama istrinya meninggalkan Semarang menuju ke Gunung Jabalkat. 7. Sunan Kalijogo memiliki baju takwa peninggalan Rasulullah. Sunan Kalijogo memiliki atau mewarisi baju takwa bernama Kiai Antakusuma sebagai hadiah peninggalan dari Rasulullah. Baju itu dapat berubah-ubah warnanya menurut kesukaan yang memandang. 8. Sunan Kalijogo dapat merubah biji besi menjadi sebesar gunung. Sunan Kalijogo bisa mengubah biji besi sebesar biji asam menjadi sebesar gunung terjadi ketika Sunan Kalijogo membawa besi bahan untuk dijadikan keris kepada Empu Supo. Karena di Paido, dilecehkan, tidak cukup karena besinya hanya sebesar klungsu, biji asam, lalu biji besi itu disabda oleh Sunan Kalijogo menjadi sebesar gunung sehingga merepotkan Empu Supo sendiri. Oleh karena itu, besi itu lalu diubah menjadi ukuran semula dan Empu Supo pun dapat mengerjakannya menjadi keris yang ampuh. Demikian 8 karomah Sunan Kalijogo yang dapat kami rangkum, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.